Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan dan masih bisa membuat video ini. Tak lupa sholawat serta salam saya junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Tak lupa juga kepada yang terhormat Bapak Al-Muhdil Karim selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Saya Larasati Maulida Putri dari kelas 4A akan menceritakan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan suatu pemerintahan Islam yang muncul setelah Bani Umayyah dihancurkan. Kata Abbasiyah ini berasal dari nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, jadi Abbasiyah sendiri ini merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Abbas bin Abdul Muthalib dari anak-anak dan cucu-cucunya karena berkat beliaulah mereka bisa mendirikan suatu dinasti atau pemerintahan Islam yang cukup lama dan berkembang dengan pesat. Lalu, bagaimana sih asal-usul dari Bani Abbasiyah ini? Nah, ada seorang tokoh yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan seseorang yang loyal atau setia kepada Bani Umayyah. Jadi beliau ini sangat suka beribadah. Nah, maka dari itu salah satu khalifah Bani Umayyah yaitu Al-Walid bin Abdul Malik memberikan kepada Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini sebuah tanah atau negeri kecil bernama Hamimah di Syam. Nah, jadi anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan pelopor awal berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, bahkan Bani Umayyah pun tidak akan mengira bahwa dari negeri kecil yang bernama Hamimah ini akan muncul suatu golongan yang nantinya akan menghancurkan masa kekuasaan Bani Umayyah. Nah, memangnya apa sih alasan Bani Abbasiyah ini menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah? Yang pertama, adanya ide atau pendapat dari Bani Hashim yang menyebutkan bahwa kursi kekhalifahan itu seharusnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang oleh yang masih keturunan atau sanak saudara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu alasan kedua, adanya ketidakpuasan dari pemerintahan Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah ini sering menganggap rendah orang-orang yang bukan keturunan dari Arab murni. Lalu adanya pelanggaran ajaran-ajaran Islam serta hak asasi manusia. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas sistem pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Sama seperti pada masa Bani Umayyah sebelumnya, dasar kekuasaan dipegang oleh khalifah. Namun kekuasaan tertinggi dipegang oleh ulama yang biasa disebut itu teokrasi. Nah, lalu untuk tahta selanjutnya Abbasiyah ini menobatkan dua putra mahkota yang nantinya dua putra mahkota ini pasti akan mengalami konflik pertikaian untuk memperebutkan tahta. Nah, selanjutnya untuk sistem politik Bani Abbasiyah. Yang pertama, khalifah itu harus tetap dari keturunan Arab murni, namun seperti gubernur, menteri, dan panglima boleh keturunan dari Persia atau kebanyakan memang dari Persia. Selanjutnya, ibu kota dari Abbasiyah ini adalah Baghdad, di mana Baghdad itu pusat dari kegiatan ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Lalu ilmu pengetahuan sangat amat dijunjung tinggi pada masa Abbasiyah dan juga hak kebebasan bersuara. Nah, kemajuan-kemajuan pada masa Abbasiyah. Kemajuannya yang pertama ada dalam bidang
industri. Nah, dalam bidang industri ini, pemerintah sangat menyuruhkan kepada rakyatnya untuk membangun sebuah industri. Bahkan pemerintahnya itu mengalokasikan kekayaan negara dari hasil tambang untuk membangun industri. Salah satu contohnya itu ada kota Damaskus sebagai penghasil kemeja sutra dan kota Kaufah sebagai penghasil sutra. Lalu di perdagangan, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Abbasiyah ini untuk memajukan perdagangan adalah yang pertama, membangun tempat-tempat peristirahatan dan sumur-sumur untuk para pedagang. Yang kedua, membangun armada-armada dagang. Dan yang ketiga, membangun armada-armada di sekitar pantai untuk mengusir atau mencegah serangan bajak laut. Selanjutnya di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini, Bani Abbasiyah juga meluaskan wilayahnya dan membangun irigasi serta kanal-kanal untuk wilayah-wilayah pertanian tadi agar airnya tercukupi, aliran airnya. Nah, selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan. Untuk khusus ilmu pengetahuan di bidang agama, yang pertama ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini pada zaman Abbasiyah dibagi menjadi dua dalam cara penafsirannya, yaitu tafsir al-matsur, yang dimana menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis Nabi, dan yang kedua tafsir ar-rayi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan akal. Selanjutnya ada ilmu hadis. Pada masa Abbasiyah, pengumpulan dan pembukuan hadis sedang pesat-pesatnya. Salah satu tokoh yang terkenal itu ada Ibnu Majah dan Nasa'i. Selanjutnya ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan seluruh perhiasan dunia. Nah, salah satu tokoh terkenal dari ilmu tasawuf ini ada Al-Ghazali. Nah, selanjutnya ada ilmu teologi atau ilmu kalam. Ilmu teologi atau ilmu kalam ini membahas surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Ada ilmu bahasa yang juga berkembang dengan pesat, dan ilmu fikih. Nah, tokoh-tokoh ilmu fikih ini yang lahir pada masa Abbasiyah benar-benar sangat besar. Bahkan kita sangat kenal dengan tokoh ini, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Lalu selanjutnya, di bidang ilmu pengetahuan umum, ada ilmu filsafat, di mana pada masa Abbasiyah ini, tokoh-tokohnya itu menggunakan tradisi filsafat Yunani, namun dimodifikasi dengan menggunakan dan menambahkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam di dalamnya, serta ditulis dalam bahasa Arab. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal itu ada Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang amat sangat terkenal bukunya itu di Eropa. Lalu selanjutnya ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini sebenarnya sudah berkembang dari masa Bani Umayyah, namun majunya itu pada saat Abbasiyah ini. Salah satu tokohnya itu ada Ibnu Sina dengan bukunya Qom Fit-Tib. Lalu yang ketiga ada ilmu fisika dan matematika, di mana tokohnya yaitu Al-Khawarizmi, yang merupakan pelopor atau penggagas teori aljabar yang saat ini kita kenal. Selanjutnya ada ilmu astronomi dan ilmu sejarah serta geografi. Nah, itu tadi kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan membahas periode-periode atau penggantian politik pada masa Abbasiyah ini. Nah, sebenarnya Bani Abbasiyah ini tampuk pemerintahannya dipegang 3 dinasti, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk. Nah, sedangkan periodenya ini sejarawan membaginya ke 4 periode, di mana berlangsung sekitar kurang lebih 5 abad dari 132 Hijriyah sampai 656 Hijriyah. Nah, totalnya itu ada 37 khalifah yang pernah berkuasa di masa Abbasiyah. Pada periode pertama, yaitu pada masa ini dipegang oleh Bani Abbas dan berlangsung selama 97 tahun, kurang lebih segitu. Nah, pada masa ini terdapat 9 khalifah, atau di periode ini terdapat 9 khalifah yang berkuasa. Nah, pada periode ke-1 ini, Islam sedang jaya-jayanya atau sedang meraih keemasannya. Karena pada periode ini terdapat salah satu khalifah yaitu Harun ar-Rasyid
di mana beliau sangat berjasa dalam keemasan atau kejayaan Bani Abbasiyah. Lalu ada periode kedua yang berlangsung selama 99 tahun. Terdapat 13 khalifah yang berkuasa pada periode ini. Nah, pada periode inilah awal kemunduran Abbasiyah itu terjadi karena banyak daerah-daerah kecil yang melepaskan diri. Lalu selanjutnya ada periode ketiga. Periode ketiga ini mulailah pergantian politik dari yang tadinya dipegang oleh Bani Abbas, lalu dipegang oleh Bani Buwayhi. Bani Buwayhi ini adalah penganut aliran Syiah, dan pada saat itu sedang berkembang atau sedang banyak sekali pengikutnya. Makanya dari itu salah satu orang terkemuka di Baghdad mempersilahkan Bani Buwayhi ini untuk memasuki ibu kota, sehingga rakyat langsung dikuasai sepenuhnya oleh Bani Buwayhi ini. Nah, lalu selanjutnya periode keempat mulailah lagi terjadi pergantian politik dari yang tadinya Bani Buwayhi menjadi Bani Saljuk. Bani Saljuk ini berasal dari Turki, dan pada periode keempat ini berlangsung selama 164 tahun, yang paling lama dari periode-periode sebelumnya. Nah, jadi Saljuk ini merupakan nama keluarga penguasa dari suku-suku Oghuz di Turki. Selain itu, Saljuk ini merupakan bentuk penghormatan mereka kepada nenek moyangnya yang bernama Saljuk Binyaka. Nah, jadi dari keempat periode ini yang memang paling berpengaruh atau Islam sedang jaya-jayanya itu pada masa atau pada periode ke-1. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu bahwa di balik pemerintahan yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, tentu saja pasti akan mengalami kehancuran atau kemunduran, karena dari awal sistem pemerintahannya itu sudah ada retakan atau keambiguan. Nah, salah satu faktor-faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ini, yang pertama, penguasa dari Abbasiyah ini hidup dengan bermewah-mewahan, sehingga mereka terlena kepada kemewahan yang mereka dapat, dan kepercayaan masyarakat pun hilang kepada para penguasa ini. Lalu yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, pertikaian antar anggota keluarga di Abbasiyah ini, di mana Abbasiyah ini menobatkan dua putra mahkota, yang pasti dua putra mahkota itu akan memperebutkan tahta. Nah, lalu yang ketiga, hilangnya patriotisme negara Abbasiyah ini. Lalu yang keempat, Abbasiyah ini mengalami kemerosotan ekonomi karena penguasa Abbasiyah ini membayar tentara. Jadi keuangan negaranya ini hanya untuk membayar tentara tadi. Lalu faktor eksternalnya, yang pertama adanya disintegrasi, yaitu karena Abbasiyah ini lebih memfokuskan atau mementingkan ilmu pengetahuan daripada politik, maka banyak sekali daerah-daerah kecil yang memisahkan diri dan banyak sekali juga terjadi pemberontakan. Nah, lalu yang kedua, adanya perang salib. Perang salib ini berlangsung secara sangat lama dan bergelombang-gelombang, di mana banyak menelan banyak korban jiwa, serta mengikis pertahanan dari Bani Abbasiyah. Nah, lalu yang ketiga, faktor yang paling berpengaruh yaitu penyerangan dari tentara Mongol. Jadi pada saat itu ibu kota Abbasiyah yaitu Baghdad dihancur leburkan oleh tentara Mongol. Nah, kesimpulannya, jadi Bani Abbasiyah ini merupakan sistem pemerintahan Islam di mana Islam saat itu berkembang dengan jaya-jayanya, dengan gemilangnya, dengan keemasannya. Dan Bani Abbasiyah ini atau kekuasaan Abbasiyah ini berlangsung selama kurang lebih 5 abad, dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, di mana khalifah yang berkuasa terdapat 37 orang, dan ilmu pengetahuan seperti
ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu agama juga berkembang dengan luasnya yang nantinya akan menjadi sumber dari berkembangnya juga ilmu pengetahuan di Eropa. Jadi dari kisah pemerintahan Abbasiyah ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu Islam bisa membangun sebuah peradaban yang sangat kuat, yang berlangsung lama, dan menjadi tonggak ilmu pengetahuan yang nanti akan ditiru oleh Eropa. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap Pak Al bisa memaklumi jika ada salah dalam pengucapan kata, karena saya adalah tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.